Sebuah mobil minibus dirusak dan pengemudinya dikeroyok warga di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, mobil itu menabrak 3 gerobak milik pedagang. Mobil minibus ini langsung diamankan oleh warga usai menabrak 3 gerobak milik pedagang di Jalan Mawar Rata, Bintaro. Tak sedikit warga yang berusaha menghakimi pengendara itu dengan bogem mentah. Diduga pengendara itu mengemudi dalam kondisi mengantuk. Peristiwa ini berawal dari kendaraan minibus yang bernopor polisi B1415WYE melaju dari arah Veteran menuju Rempoa. Tiba-tiba minibus hilang kendali dan menabrak 3 gerobak milik pedagang. Akibat kecelakaan ini, 3 pedagang dan 2 pembeli mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan. Sementara itu, kendaraan beserta pengendaranya dibawa unit Laka Lantas Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Selamat pagi. Semoga awal pagi Anda seperti biasa saya MZ Ardiwinata akan menemani dengan sejumlah informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Dan inilah Cakrawala. Pemirsa, peristiwa cekcok terjadi antara sesama penghuni rumah susun Harum Tebet, Jakarta Selatan. Diduga berasal dari sejumlah penghuni yang merasa keberatan dengan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun baru yang dianggap tidak melibatkan seluruh warga. Penghuni rumah susun sederhana milik Rusunami Harum Tebet, Jakarta Selatan mendatangi penghuni lainnya yang tengah menggelar rapat pemilihan ketua P3RS di halaman rusun. Dua kubu penghuni ini terlibat cekcok dan perang argumen, serta saling menyalahkan satu sama lainnya. Persoalan diduga berasal dari sejumlah penghuni yang merasa keberatan dengan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun yang baru yang tidak melibatkan warga secara keseluruhan. Ada salah Pak, saya pakai ini, ada salah. Ini kan ngajak ribut. Enggak, ada salah. Masa hanya 10 orang yang datang? Ini biang keroknya ini. Ini. Sana, Anda sana dulu ya. Anda tanyakan. Kita ke Garut, Jawa Barat, pemirsa. Nahas menimpa seorang pengendara motor yang tewas usai terlindas mobil di Jalan Raya Pamengpek. Sebelum kejadian, pengendara itu sempat bersenggolan dengan pemotor lain sehingga terjatuh. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pemotor bersenggolan di Jalan Raya Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Pemotor yang berada di belakang kemudian terjatuh tepat di depan mobil yang melaju dari arah berlawanan. Karena jarak yang sudah sangat dekat, kecelakaan pun tak dapat dihindari. Pemotor yang mengendari motor bernomor polisi B6597PXB ini tewas usai terlindas mobil. Polisi yang datang ke lokasi tidak menemukan identitas berupa KTP ataupun juga SIM yang dibawa oleh korban. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Pamengpek. Sementara motor korban dan pengemudi mobil dibawa ke Mapolsek Pamengpek. Pemirsa, nahas juga menimpa seorang remaja yang tewas tenggelam di Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sebelumnya, sang remaja ini bermain bersama teman-temannya di sungai. Bermain bertiga bersama teman-temannya di Sungai Bengawan Solo, seorang remaja ditemukan tewas tenggelam di Desa Gayungan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Berawal saat bermain bersama temannya, Niki Tri Amanando, 19 tahun warga Desa Gayungan, mengira kondisi Bengawan Solo tidak terlalu dalam. Dirinya yang tidak bisa berenang akhirnya hanyut terseret arus Sungai Bengawan Solo. Sebelumnya teman korban berusaha menolong korban namun tidak kuat, akhirnya dilepaskan. Kemudian teman korban meminta tolong pada warga. Korban ditemukan di radius 500 meter dari titik tempat kejadian menghilang. Usai dilakukan pencarian dengan metode menyusuri menggunakan perahu karet dan juga menyelam. Pak, ini survivor ditemukan sekitar pukul berapa ya tadi? Alhamdulillah survivor yang mulai kemarin sore diketemukan pada pukul 10.52 waktu Indonesia bagian Barat. Dari titik kejadian musibah 200 meter. Ada berapa tim atau personel? Ada 18, sejumlah 74 personil.
Hasil visum. Hasil alhamdulillah murni laka air. Jadi tidak ada unsur apapun, udah dinyatakan oleh tim dari Puskesmas, Babinsa, Babinatimas dan hasil otopsi tidak ada unsur apapun, murni laka air. Usai ditemukan mengapung di permukaan sungai, korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi penemuan. Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang dibungkus kain dengan posisi setengah terkubur. Jasad bayi itu ditemukan di sebuah lahan kosong dan diduga merupakan hasil hubungan gelap. Penemuan jasad bayi ini berawal saat beberapa anak sedang bermain layangan di lahan kosong. Salah satu anak yang bermain tersebut terjatuh karena tersandung sebuah bungkusan yang terkubur sebagian di tanah. Saat dibuka, ternyata bungkusan tersebut berisi jasad bayi yang masih berlumuran darah. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan diketahui bayi tersebut diperkirakan lahir dalam kondisi prematur dengan tali pusar masih melekat pada tubuhnya dan berjenis kelamin perempuan. Pada waktu itu ada beberapa warga masyarakat yang sementara main layangan sempat terjatuh. Penyebab daripada terjatuhnya itu ada sebuah tas. Sampai diperiksa, tas tersebut ternyata berisi orok bagi anak-anak yang baru lahir. Kalau untuk usia bayi tersebut, kalau dalam kandungan mungkin sekitar 7 bulan. Untuk jenis kelaminnya itu berjenis kelamin perempuan. Bayi tersebut diduga merupakan hasil hubungan gelap dan sengaja dikubur di tempat sepi. Pihak kepolisian kemudian membawa jasad bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Madu Keleng Sengkang guna visum lebih lanjut. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Seorang pria bertato ditemukan tewas di belakang Pospol Subsektor Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah atas nama Sugeng itu lantas dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta guna dilakukan visum. Warga Menteng Tenggulun digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat pria bertato di belakang Pol Subsektor Menteng Tenggulun. Warga kemudian melapor ke petugas yang berada di pos polisi. Petugas yang datang ke lokasi segera mengidentifikasi jasad pria tersebut dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari keterangan warga, jasad pria bertato itu bernama Sugeng yang sehari-hari bekerja menjadi tukang sampah di pemukiman sekitar. Ada di depannya ada. Namanya siapa? Sugeng. Itu warga sini atau seperti apa? Bukan warga sini dia. Bukan warga sini di depan. Itu banyak tato? Ya emang dia dulunya tatonya banyak sih dia. Pak Sugeng biasa sehari-hari ngapain Pak? Emang Pak? Tukang sampah. Sampah ya, warga di gedungan. Lingkungan komplek. Komplek. PPSU apa gimana? Enggak, bukan biasa. Oh biasa. Usai diidentifikasi, jenazah kemudian dibawa ke kamar mayat RSCM Jakarta. Sementara penyebab tewasnya korban masih dalam penyelidikan Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sungguh bejat aksi seorang guru di Cilacap, Jawa Tengah. Bukannya mengayomi murid-muridnya, namun si guru ini malah berbuat asusila terhadap muridnya. Kini ia pun harus berurusan dengan pihak kepolisian. Tersangka dengan inisial HLE, seorang guru di sebuah sekolah menengah pertama di Cilacap, Jawa Tengah, dibekuk polisi setelah korban berani melaporkan aksi bejat si pelaku. Aksi bejat guru olahraga ini bermula ketika korban pingsan saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Pelaku yang seharusnya mengantarkan korban pulang, namun justru dibawa ke rumah pelaku. Di rumah itulah pelaku melakukan tindakan asusila kepada korban.
Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolresta Cilacap. Ya, pemirsa, viral sebuah video bus Transjakarta dihadang sebuah mobil di Jalan Pluit Timur Raya, Jakarta Utara. Mama pengemudi mobil sengaja menghadang bus setelah diserempet. Keributan tak terhindarkan antara pengemudi mobil, petugas bus Transjakarta hingga para penumpang. Bus Transjakarta ini tak bisa bergerak maju lagi setelah dihadang mobil hijau milik seorang emak-emak. Para penumpang pun riuh karena merasa perjalanan mereka terganggu dan tak bisa dilanjutkan. Peristiwa ini terjadi pada layanan non-BRT kode 1A Balai Kota Pantai Maju, Penjaringan. Pemilik mobil meminta petugas Transjakarta untuk turun dan mengganti rugi kerusakan mobil akibat serempetan kedua kendaraan. Perdebatan pun terjadi. Meski sempat ribut, namun kemudian kasus ini ditangani Polsek Penjaringan. Setelah dimediasi, DH, supir bus Transjakarta, meminta maaf karena hilaf, membuat bus sampai menyenggol mobil milik N. Kabar baiknya, permintaan maaf DH diterima N. DH berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan angkutan Transjakarta sehingga peristiwa serupa tidak terulang. Sementara N tak akan menuntut DH atas kerusakan mobilnya. N bahkan bersedia akan memperbaiki mobilnya dengan dana pribadi. Nggak bisa Bu, kami buru-buru Bu. Dari tadi loh Bu. Ya, sementara itu pemirsa, tak bisa dipungkiri MotoGP di Mandalika menjadi favorit para pembalap dunia. Tak ada sirkuit lain yang lebih eksotis dan santai dibandingkan Pantai Mandalika, Indonesia. Dan berikut kami hadirkan momen-momen lucu para pembalap selama berada di Lombok, mulai dari beli bensin eceran hingga teracuni kata-kata viral yang sedang tren di Indonesia. Pengalaman kurang mengenakan menimpa pebalap Moto2 Alonso Perez saat berkeliling menikmati keindahan Pulau Lombok. Secara tak terduga, pebalap asal Spanyol tersebut kehilangan kunci motor sewaannya. Namun, kejadian tersebut berubah menjadi pengalaman tak terlupakan saat Alonso Lopez takjub dengan kepiawaian orang Indonesia menduplikat kunci dengan cepat dan teliti. During the evening, I hope we will have no race during the race. I hope Because last year we had Alonso Lopez bertambah kaget saat mengetahui dirinya hanya perlu membayar 6 euro atau kurang dari 100.000 rupiah untuk kunci duplikat baru. Pengalaman baru juga dialami pebalap Moto2 lainnya, Philippe Salak. Pebalap asal Ceko tersebut terekam kamera sedang membeli bensin eceran ke warga saat berkeliling di Lombok. Philippe Salak bahkan terlihat tercengang saat penjual bensin yang melayaninya ialah anak kecil. Pengalaman hampir serupa juga dialami pebalap lain, Marcos Ramirez. Pebalap asal Spanyol tersebut bahkan terlihat antusias menuangkan sendiri bensin eceran yang dibelinya. Di kesempatan lain, Salak terekam sedang asik berkaraoke di dalam mobil yang mengantarnya. Uniknya, Salak coba menyanyikan lagu bahasa Jawa. Sementara itu, pebalap MotoGP Fabio Quartararo justru lebih dulu menjajal lintasan sirkuit Mandalika. Bukan dengan motor tunggangannya, Quartararo malah mengelilingi sirkuit Mandalika dengan jogging. Biar balapan pisang mulus, pinjam dulu 100. Aksi tak kalah lucu dilakukan oleh juara bertahan MotoGP, Francisco Bagnaia. Pebalap Italia tersebut ikut melontarkan candaan yang sedang viral di kalangan netizen Indonesia. Biar balapan pisang mulus, pinjam dulu 100. Wajah baru Museum Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah sesaat lagi akan hadir, tetaplah di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala.
Ya, pemirsa waspada nih ya, musim kemarau ternyata tak hanya banyak muncul ular-ular yang kelaparan menuju ke permukiman warga, namun juga buaya. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, ini nampak 3 buaya muncul di Sungai Semampir yang padat penduduk. Bahkan kemunculan mereka terjadi pada siang hari. Inilah gambar video penampakan buaya di sungai kawasan Semampir, Surabaya. Penampakan buaya ini direkam oleh salah seorang warga Semampir Indah dan viral di media sosial. Menurut warga setempat, di sungai tersebut memang ada buaya. Namun tidak hanya satu, melainkan ada 3 buaya yang berkeliaran di sungai yang membelah perkampungan padat penduduk ini. Ukuran buaya itu mulai 1,5 meter hingga 4 meter. Penampakan 3 buaya di Sungai Semampir ini sudah dilaporkan kepada petugas kelurahan. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut untuk menangkap buaya-buaya tersebut. Ya, kita beralih ke informasi viral lainnya pemirsa. Jadi ternyata ada-ada saja ya pembeli toko online yang memesan produk di luar nalar untuk diantar kurir yang hanya menggunakan kendaraan roda 2. Seperti tayangan ini, ada kurir yang harus mengantarkan tangga bambu, anak kambing hingga pohon pisang pesanan pembeli. Ini dia paket pertama, dipesan seorang emak-emak. Pesanannya adalah seekor anak kambing. Masuk dalam tas paket, untung saja si anak kambing tidak kehabisan nafas. Kurir pun masih ragu jika si Emak Siti benar membeli anak kambing. Dan ternyata benar, karena Emak Siti mengakuinya dan langsung menggendong manja si anak kambing. Berikutnya pemirsa, seorang kurir pusing karena ada emak-emak memesan tangga bambu. Tiba di rumah sesuai alamat pemesan, sang kurir pun lega setelah dipastikan anak tangga bambunya milik si ibu, apalagi bayarnya di tempat alias COD. Urang teh mentak mesen ieu oge selaki urang teh eueuh ka Jakarta jadi heset waktu. Ih nuhunnya, ih da. Teh dipoto ulangnya. Sok mangga dipoto sok. Iya, akhirnya kurir minta foto dulu tangga bambu yang sudah diterima si ibu. Pesanan ketiga lebih repot lagi pemirsa. Kurir harus berjuang membawa sebuah pohon pisang. Wah. Saat kurir bertanya pohon pisang dibeli untuk apa, si pembeli menjawab untuk tanaman hiasan. Mau buat apa ini, Pak? Mau buat tanaman hiasan, Pak? Hah? Tanaman hiasan. Tanaman hiasan? Iya. Pesan pohon beringin deh. Biar kontarkan. Nah, nasinya dipisahkan, Kak. Iya, kalau pohon pisang sukses diantar, besok-besok si pembeli bisa jadi pesan pohon beringin. Taruh di sini ya. Pak, taruh di situ, Pak. Dan kali pesan pohon beringin deh ya. Oke, Pak. Kita ke informasi lain pemirsa. 53 perwira tinggi TNI Angkatan Laut mengikuti upacara purna tugas. Wisudawan Pati TNI Angkatan Laut yang mengikuti acara tradisi ini terdiri dari 2 orang Pati Bintang 3 berpangkat Laksamana Madya TNI dan Letnan Jenderal TNI Marinir. Upacara wisuda Purna Bakti Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut dilakukan bersama dengan upacara peluncuran Perwira Remaja Angkatan ke-68 yang baru dilantik dari Lembaga Pendidikan Akademi TNI AL. Purna Bakti bukanlah akhir dari jalan pengabdian, tetapi lebih kepada transisi untuk terus mengabdi dengan cara yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah saat di mana pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama pengabdian dalam dinas militer dapat digunakan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat secara lebih luas. Acara yang diakhiri dengan pelepasan para wisudawan Purnawira TNI AL melewati Gapura Pedang sebagai simbol menghantar para senior yang memasuki masa purna bakti oleh para junior yang masih aktif untuk kembali ke masyarakat.
Ya, pemirsa, terima kasih sudah bersama kami di Cakrawala. Saatnya saya MZ Ardiwinata pamit. Jangan lupa esok pukul 7.30 pagi Cakrawala akan hadir kembali. Dan jangan lupa untuk Anda pemirsa Antv untuk selalu scan ulang STB Anda dan temukan channel Antv supaya tidak ketinggalan program-program super keren seperti series India terbaru yang diperankan oleh Syahir Sheikh dan jadi favoritnya ibu-ibu. Juga sportainment kesukaan bapak-bapak dan series animasi kesayangan anak-anak. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.